kita mulai pelajaran kita hari ini, kita awali dengan berdoa. Oke. Berdoa merupakan ucapan syukur kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Karena atas berkat dan perlindungannya, pada hari ini kita bisa kumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Oke, baik. Kalau begitu saya minta kalian untuk pimpin kita dalam doa. Terima kasih kepada kalian. Ya, selanjutnya silakan dulu ya. Makan silakan dirasa. Antonia Vinay Jagun. Iya, Pak. Giovanno. Ya, Sakit ya. Dirgasius Asantodaro. Dionysius Franco. Tidak hadir. Sevian. Hadir, Pak. Vedo. Hadir, Pak. Saputra. Hadir, Pak. Juniarka. Hadir, Pak. Afreno Purnama. Hadir, Pak. Maria Akalia Gabun. Hadir, Pak. Maria Esterasa. Hadir, Pak. Mejika Rustia Bango. Hadir, Pak. Okta Safitri Darni. Hadir, Pak. Petra Yaninio. Hadir, Pak. Rosalia Elista Jumanin. Hadir, Pak. Yohanes Aristoteles Bango. Oke, baik. Hari ini dua orang yang tidak hadir ya. Alasannya dari Ivan tadi sakit ya. Sedangkan Franco tidak ada keterangan ya, tidak penyampaian ya. Baik. Sebelum mulai, Bapak ada pertanyaan. Oke. Ini harus jawab dengan jujur. Baik, pertanyaannya, siapa tadi malam sebelum tidur menyikat gigi? Hanya ini saja? Oke, ulang lagi pertanyaannya. Siapa tadi malam sebelum tidur menyikat gigi? Oke, berarti yang lain tidak menyikat gigi? Oke, baik. Sekarang pertanyaan lanjutannya Pertanyaan lanjutannya, kapan terakhir kali kalian menyikat gigi? Nih. Mandi dan makan dan sikat gigi. Oh, Nih bilang tadi bangun pagi tadi dia menyikat gigi. Setelah makan sebelum ke sekolah dia menyikat gigi. Oke, yang lain. Kapan terakhir kali kalian menyikat gigi? Tadi pagi. Tadi pagi ya. Gila tadi pagi. Berarti sama dengan ini ya. Berarti yang lain tidak? Tadi pagi. Tadi pagi. Oke. Pertanyaan berikutnya. Apa yang terjadi kalau kita tidak menyikat gigi? Oke, dari Eca tadi, kalau kita tidak menyikat
mengikat gigi akan berlubang. Oke, kalian. Sakit gigi. Kalian punya sakit gigi. Nih. Pergi sekolah dan kamu. Oke. Bau. Bau gigi atau bau mulut. Pertanyaan tadi, apa yang terjadi kalau kita jarang mengikat gigi? Tadi pertama oleh kalian tadi, kalau tidak mengikat gigi akan gigi berlubang. Oke. Lanjutannya, mengapa kebersihan gigi penting dalam kehidupan sehari-hari? Nah, nanti hari ini kita akan bahas karena ini sangat penting. Baik, materi yang kita akan pelajari hari ini adalah menjaga kebersihan diri. Tetapi kita lebih fokus kepada menyikat gigi. Kita lebih fokus ke menyikat gigi. Oke, saya ulangi lagi. Materi yang kita pelajari hari ini adalah menyikat gigi. Tadi materinya menjaga kebersihan diri, lebih fokus ke menyikat gigi. Oke. Tujuan pembelajarannya hari ini kita akan belajar bagaimana menyikat gigi yang benar. Itu yang pertama. Kita akan bagaimana cara menyikat gigi yang benar. Kemudian yang kedua, kita juga tidak hanya menyikat gigi dengan benar, tetapi kalian juga akan belajar cara menulis langkah-langkah menyikat gigi dalam bentuk instruksi seperti robot. Kalian akan menjadi ahli kebersihan gigi. Baik. Saya beri contoh dulu. Ini gambar gigi bersih. Ini contoh gambarnya. Tolong perhatikan. Tolong perhatikan ini. Semuanya jelas? Jelas ya? Nah, ini contohnya. Ini gambar gigi bersih. Ini kalau kita tidak menyikat gigi, maka gigi kita akan berlubang. Seperti yang disampaikan oleh Eca tadi. Nah, ini contohnya. Sudah jelas? Sudah. Sudah jelas ya? Nah, ini. Lihat? Nah, oke. Baik. Itu tadi berkaitan dengan gigi bersih. Ini contoh gigi bersih ya. Sudah lihat toh? Ini contoh gigi bersih. Oke. Baik. Seperti yang saya jelaskan tadi, materi yang kita pelajari hari ini adalah kebersihan diri, menjaga kebersihan diri, lebih fokus kepada menyikat gigi. Oke, saya ulangi lagi. Tujuan pembelajaran kita hari ini, kita belajar bagaimana menyikat gigi yang baik dan benar. Kemudian, tidak hanya sampai di situ. Kalian juga akan belajar cara menulis langkah-langkah menyikat gigi. Bagaimana langkah-langkahnya nanti kita akan belajar bersama. Kalian juga akan belajar menulis langkah-langkah menyikat gigi dalam bentuk instruksi seperti robot. Nanti kita akan lakukan permainannya. Bagaimana kalau kita membuat program atau membuat robot dan kita memberi instruksi, maka robot itu akan melakukan sesuatu. Mengerti? Oke. Nanti kalian juga akan menjadi ahli kebersihan gigi dan jadi pemrogram kesehatan diri. Sampai di sini, mengerti? Mengerti? Oke. Kalau mengerti, kita lanjut Atau belum mengerti? Ada yang belum paham? Mulai dari materi sampai materi yang kita baca hari ini, kemudian tujuan pembelajarannya. Sudah paham Nah, baik. Kalau begitu, kita lanjut Baik. Di sini
saya sudah menyiapkan cerita singkat, cerita singkat yang mempunyai maksud dan tujuan berkaitan dengan materi yang kita pelajari hari ini. Oleh sebab itu, jika saya membacakan, kalian harus mendengar dan menyimak dengan baik-baik. Karena setelah kalian mendengarkan cerita tersebut, ada pertanyaan lanjutannya dan wajib kalian menjawab. Oke. Saya baca cukup 3 kali. Betul 3 kali. Saya cukup baca 3 kali. Kemudian saya akan berikan pertanyaan dan kamu wajib menjawab. Oke. Baik. Dengarkan baik-baik. Suatu pagi, Givan datang ke sekolah dengan wajah murung. Ia merasa sakit gigi karena semalam tidak menyikat gigi setelah makan permen. Teman-temannya menjauh karena mulutnya bau. Di kelas, ia sulit berkonsentrasi dan tidak semangat belajar. Itu saja ceritanya. Saya ulangi lagi, singkat ya. Oke, saya ulangi lagi. Suatu pagi, Givan datang ke sekolah dengan wajah murung. Ia merasa sakit gigi karena semalam tidak menyikat gigi setelah makan permen. Teman-temannya menjauh karena mulutnya bau. Di kelas, ia sulit berkonsentrasi dan tidak semangat belajar. Sudah mengerti tadi ceritanya? Sudah dengar? Bisa tangkap? Bisa tangkap? Oke, kalau begitu saya langsung ke pertanyaan atau ulangi 1 kali lagi? 1 kali lagi? Atau oke, baik. Kalau begitu langsung ke pertanyaan. Langsung ke pertanyaannya. Apa masalah utama yang dihadapi Givan? Yang mau jawab angkat tangan. Oke, Dirkan. Oke. Masalah yang dihadapi dia menurut Dirkan tadi yang dalam cerita ini adalah sakit gigi. Kemudian yang kedua, coba Nei. Tidak mau menyikat gigi. Oke. Dalam cerita ini tadi, menurut Nei, Givan tidak mau menyikat gigi. Oke, kalau gitu Kila. Gigi berlubang, nama Kila. Oke, kalau gitu dari kalian. Pertanyaannya tadi, apa masalah utama yang dihadapi Givan dalam cerita ini tadi? Bau mulut. Oke, ya tepuk tangan untuk kita semua dulu. Tepuk tangan. Oke. Pertanyaan yang kedua, apa yang membuat Givan merasa sakit gigi? Oke, kalian. Karena dia tidak menyikat gigi. Karena dia tidak menyikat gigi. Itu menurut kalian. Mungkin ada dari teman-teman lain. Pertanyaannya, apa yang membuat Givan merasa sakit gigi? Oke. Karena giginya berlubang. Itu menurut Nei. Oke. Kila. Karena dia makan permen banyak. Itu dari Kila. Oke. Mungkin dari teman-teman lain. Dari Echa, pertanyaannya tadi, apa yang membuat Givan merasa sakit gigi? Berdasarkan cerita yang kamu dengarkan. Apa? Bau mulut. Oke. Kalau gitu kita ke pertanyaan berikutnya. Baik, yang ketiga. Apa kalian pernah mengalami hal yang sama dengan Givan? Pernah? Oke, pernah. Baik. Selanjutnya, apa ingin menjelaskan lagi, menjelaskan bagaimana menyikat gigi
Supaya kamu lebih paham. Oke. Menyikat gigi adalah kebiasaan penting yang harus kita lakukan setiap hari. Saya ulangi lagi. Menyikat gigi adalah kebiasaan penting yang harus kita lakukan setiap hari. Paham ya? Dengar dan ingat baik-baik. Menyikat gigi adalah kebiasaan penting yang harus kita lakukan setiap hari. Fungsinya bukan hanya membuat gigi bersih. Menyikat gigi itu fungsinya bukan hanya membuat gigi bersih, tetapi juga menjaga agar gusi dan mulut kita tetap sehat. Oleh sebab itu wajib kita melakukan sikat gigi agar mulut kita menjadi sehat, gusi kita juga sehat. Mengerti? Oke, saya ulangi lagi kali ya. Menyikat gigi yang benar itu. Baik, menyikat gigi adalah kebiasaan penting yang harus kita lakukan setiap hari. Karena fungsinya bukan hanya membuat gigi bersih, tetapi juga menjaga agar gusi dan mulut kita tetap sehat. Baik. Kenapa harus menyikat gigi? Di dalam mulut kita ada banyak kuman yang suka makan sisa makanan. Kenapa kita harus sikat gigi? Itu maksudnya. Di dalam mulut kita ada banyak kuman yang suka makan sisa-sisa makanan. Kalau kita tidak menyikat gigi, kuman ini akan membuat lapisan lengket yang disebut plak-plak. Plak ini yang membuat gigi kita berlubang dan gusi menjadi sakit. Sampai di sini mengerti? Mengerti. Saya ulangi lagi ya, supaya lebih jelas ya. Di dalam mulut kita ada banyak kuman yang suka makan sisa-sisa makanan. Kalau kita tidak menyikat gigi, kuman ini akan membuat lapisan lengket yang disebut plak. Plak ini membuat gigi kita berlubang dan gusi menjadi sakit. Paham? Plak itu maksudnya tadi gigi. Itu yang membuat gigi kita berlubang. Jika berlubang akan menjadi sakit gigi, malam tidak bisa tidur, menangis. Baik. Jelas selanjutnya Kapan waktu terbaik menyikat gigi? Mungkin ada yang tahu. Kapan waktu terbaik untuk menyikat gigi? Baik. Sikat gigi itu minimal 2 kali sehari. Berapa kali tadi? 2 kali sehari. Yaitu setelah sarapan untuk membersihkan sisa makanan yang kita makan pagi hari. Setelah makan wajib sikat gigi. Kemudian yang kedua, sebelum tidur malam wajib kita melakukan sikat gigi sebelum tidur malam. Oke, sudah paham ya? Oke. Kalau begitu, saya minta kalian duduk dalam bentuk kelompok. Kita bagi 3 kelompok ya. Duduk ke kelompok sekarang. Cepat. Balik ya. Aris, aku.
Ustaz, cepat. Cepat, Ustaz. Sudah? Sudah? Kalau sudah, diam. Sudah diam. Oke. Dengar di sini, dengar di sini. Dengar. Sekarang saya sudah berikan lembar kerja ke masing-masing kelompok. Di situ ada sebuah cerita singkat. Diharapkan kalian membaca dengan baik. Kemudian harus mengerjakan soal-soal tersebut. Jangan lupa tulis nama kelompoknya. Kalau kelas sudah pas kita kelas 5 ya. Baik. Kalau begitu silakan kerja. Simpan semua, belum taruh. Diwajibkan setiap kelompok itu harus aktif sampaikan pendapat masing-masing ya. Di sini siapa ketua kelompoknya? Oke, baik. Misalkan di kelompok ini ya, di kelompok berapa ini? Kelompok 3 ya. Kelompok 3 ini ketuanya nih. Nah, wajib mereka teman-teman yang lain sampaikan ke nih. Nih, ini jawabannya ini jawabannya ini ya. Saling aktif, saling menyampaikan pendapat ya. Mengerti? Oke. Usahakan jangan malu menyampaikan pendapat. Sampaikan. Jadi, ya, usahakan harus melakukan pendapat ya. Jangan malu, harus berani. Kamu juga tanya ke teman. Siapa kata kelompok di sini? Nah, Kila juga harus tanya ke teman-teman ya. Nah, pertanyaan apa mana? Pertanyaan ini. Masalah apa yang Anda punya? Apa masalahnya? Tulis di situ. Saling kerjasama ya.
Harus semangat harus semangat. Jangan hanya diam teman-teman yang lain harus aktif. Macam Aris jangan tidur wajib. Baik, mungkin ada yang bingung dengan pertanyaan. Kelas 5 kelompok ini gane. Mungkin ada yang belum mengerti atau bingung berkaitan dengan soal yang diberikan. Mengerti semua? Mengerti. Paham toh? Oke. Kalau begitu, tolong saling kerjasama pentingnya kerjasama dalam kelompok. Harus berani menyampaikan pendapat. Jika ada yang belum paham atau belum mengerti, tolong sampaikan ke saya supaya saya akan menjelaskan kembali berkaitan dengan pertanyaan yang kamu bingung. Wajib baca baik-baik baca dulu ceritanya. Wajib baca baik-baik kalian baca lagi dulu ceritanya. Baca berulang-ulang kali sampai paham apa maksud ceritanya sehingga kalian bisa mengerjakan soal yang diberikan. Ya. Kalau bingung, baca lagi ceritanya. Karena pertanyaan ini berdasarkan cerita yang di atas. Oke, baca lagi. Paham dengan soalnya? Baik. Materi yang kita pelajari hari ini juga tidak dari jauh dari kegiatan yang sehari-hari kita lakukan. Oleh sebab itu, di situ ada buat cerita yang menggambarkan kesehariannya kalian. Nah, dari cerita tersebut kalian bisa menjawab segala pertanyaan yang telah diberikan.
Oke, saya yakin kalian pasti bisa ya. Karena cerita di atas itu sangat jelas. Saya yakin jika kalian membacanya baik-baik, pasti kalian bisa mengerjakan semua pekerjaan tersebut. Kalau bingung dengan pertanyaan, kamu baca lagi. Kembali lagi ke cerita. Tolong perhatikan yang lain ya. Nah, seperti yang dialami oleh kelompok 3, mereka belum bisa menjawab pertanyaan nomor 5. Maka wajib lagi kita kembali lagi baca ceritanya. Karena dalam cerita sudah memberikan arahan yang benar dan baik ya. Kalian tinggal memahaminya, kemudian mengerjakan. Baik, semua jawaban ada dalam cerita tersebut. Itu kuncinya saja. Semua jawaban ada dalam cerita tersebut. Maka kalian harus baca berulang-ulang kali. Baca berulang-ulang kali supaya kalian paham. Nah, jika kalian sudah paham semua ceritanya, maka kalian bisa mengerjakan soal tersebut. Oke, sudah? Kelompok berapa ya sudah? Kelompok 1 sudah. Kalau sudah, supaya tiap kelompok mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Utusan saja untuk kelompok berdiri dan menyampaikan hasil diskusinya ke teman-teman. Nah, jika ada yang kurang atau mau menambahkan, kelompok lain diberi kesempatan untuk memberi tambahan, menyampaikan pendapatnya, atau mungkin ada yang mau bertanya. Oke.
Sudah? Sudah. Oke, kelompok 2 sudah. Berarti kita tunggu dari kelompok 3. Oke, sudah? Oke, sudah? Sudah? Oke, kalau begitu saya minta dari kelompok 1 dulu untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Maju. Selamat pagi teman-teman. Kami akan membacakan hasil kerja kelompok kami. Nomor 1, masalah apa yang dialami oleh Dirgan? Sakit gigi. Oke. Lanjut. Nomor 2, mengapa Dirgan mengalami masalah? Yang lainnya perhatikan depan. Ulangi lagi. Kelompok 3, lihat. Mengapa Dirgan mengalami masalah itu? Karena dia tidak menyikat gigi tadi malam. Oke, berikut. Siapakah kuman jahat yang dijelaskan dokter gigi? Lah. Oke, lanjut. Apa akibat jika kita malas menyikat gigi seperti yang dialami Dirgan sakit gigi? Oke. Apa janji Dirgan setelah giginya sembuh? Rajin menyikat gigi. Oke. Menurutmu apa 2 faktor paling penting untuk menyikat gigi agar tidak seperti Dirgan pagi hari dan malam hari? Oke, baik. Ini tadi penyampaian hasil presentasi dari kelompok 1. Mungkin ada tambahan dari kalian atau mau bertanya? Tidak? Sudah paham tadi? Oke, kalau begitu beri tepuk tangan untuk kelompok 1 dulu. Oke, lanjut kelompok 2. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Saya akan menceritakan hasil diskusi kami. 1. Masalah apa yang dialami oleh Dirgan? Sakit gigi. 2. Mengapa Dirgan mengalami masalah itu? Karena terlalu banyak makan permen. 3. Siapakah kuman jahat yang dijelaskan dokter gigi? Cari jawabannya yang benar. C. Oke. Apa akibat jika kita masalah menyikat gigi seperti yang dialami Dirgan? Mulut dan gigi berlebat. Lanjut. Apa janji Dirgan setelah giginya sembuh? Sejak saat itu ia berjanji akan menyikat gigi. Menurut apa 2 waktu paling penting untuk menyikat gigi? Jawabannya. Malam dan pagi dan malam. Oke, itu tadi hasil diskusi dari kelompoknya Kilai.
Ya, sekarang tepuk tangan untuk kelompok 2 dulu. Silakan kelompok 3. Oke, ini tadi hasil diskusi dari kelompoknya. Nih, ada kelompok 3. Mungkin ada tambahan? Tidak ada. Oke, kalau gitu silakan. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Baik. Dengar di sini sekarang. Tetap dalam kelompok, oke? Apa yang sudah kalian sampaikan semua tadi benar. Oleh sebab itu, tepuk tangan untuk kita sendiri. Oke. Saya ingin meluruskan kembali jawaban kalian. Baik. Yang pertama tadi, pertanyaannya, masalah apa yang dialami oleh Dirgan? Kalau berdasarkan cerita yang kita dengar atau kita bacakan, Dirgan itu mengalami sakit gigi. Oke. Yang kedua, mengapa Dirgan mengalami masalah itu? Dirgan mengalami masalah itu karena Dirgan jarang menyikat gigi dan sering makan makanan manis. Itu makanya dia sakit gigi. Dirgan jarang menyikat gigi dan sering makan makanan manis. Oke, pertanyaan berikut. Siapakah kuman jahat yang dijelaskan dokter gigi? Pelarang. Oke, berikut. Apa akibat jika malas menyikat gigi seperti yang dialami Dirgan? Gigi kita akan berlubang. Baik, berikut. Apa janji Dirgan setelah giginya sembuh? Ia berjanji akan menjadi anak yang rajin menyikat gigi. Itu janjinya Dirgan. Dan diharapkan janji itu juga ditanam dalam diri kita masing-masing supaya rajin menyikat gigi. Yang terakhir, menurutmu apa dua waktu paling penting untuk menyikat gigi agar tidak seperti Dirgan? Jawabannya, setelah sarapan pagi dan sebelum tidur malam. Itu jawabannya. Baik, sampai di sini sudah paham? Ada yang belum paham? Kalau ada yang belum mengerti, silakan bertanya lagi. Sudah? Sudah paham? Sudah? Sekali lagi, sudah paham? Oke. Kalau begitu, saya ada pertanyaan. Pertanyaannya, sebutkan beberapa langkah menyikat gigi yang kalian ketahui. Pertanyaannya, sebutkan beberapa langkah menyikat gigi yang kalian ketahui. Buka, tutup, pasta gigi. Mulai dari kelompok, jangan orang yang sama. Coba dari kelompoknya Kila dulu. Buka, tutup, pasta gigi. Mana kelompok ketuanya? Oke, baca. Oke, saya tulis ini. Baca Kila. Apa yang pertama?
Buka, tutup, pasta gigi. Oleskan pasta gigi. Oke, yang lain dulu. Dari nih, Oleskan pasta gigi. yang kedua apa tadi? Oleskan pasta gigi. Sampaikan, tunggu saya tunjuk ya. Semuanya harus aktif. Jangan orang yang sama terus. Wajib memberikan pendapat. Tadi dari Mei tadi singkat gigi bagian depan. Oke. Yang ketiga, matching. Langkah-langkahnya apa? Oke, kalau itu dari mana? Apa langkah-langkahnya? Yang kalian ketahui saja, sampaikan saja. Saya tidak bilang salah, benar, yang penting kalian sebutkan saja. Saya tuliskan di depan, di papan. Sikat bagian dalam gigi atas dan bawah. Sikat gigi bagian atas dan bawah. Yang keempat, siapa lagi? Angkat tangan saja, angkat tangan. Oke, kalian. Sikat lidah dengan lembut. Sikat lidah dengan lembut. Oke. 5. Angkat tangan. Ayo angkat tangan. Oke. Kumur dengan air. Kumur dengan air. Minum dengan air. Oke. Oke, berikutnya. Oke, Eko. Angkat tangan. Dan putri angkat tangan. Oke, sampaikan. Sikat bagian gigi. Sikat gigi Geraham. bagian geraham ya. Geraham. Oke. Berikut. Oke. Cuci sikat. Cuci sikat dan simpan kembali. Kembali. Oke. Mungkin ada lagi. Mungkin ada lagi. Oke, kalian lagi. Dengan air. Kumur dengan air. Oke, itu saja. Oke, yang ke-9 apa? Kamu lihat saja. Apa? Sikat bagian dalam gigi atas dan bawah. Sikat gigi Bagian atas dan bawah. bawah. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Baik, ini tadi susunan cara menyekat yang benar menurut yang kalian ketahui ya.
Kalau begitu, mari kita sama-sama memilah langkah yang baik dalam menyikat gigi. Kita bersama-sama yang kalian jawab ini tadi sudah benar. Mari kita memilah atau menyusun menjadi berurutan yang baik dan benar. Oke. Sampaikan kalau ada yang belum bingung. Perhatikan di sini. Yang pertama tadi yang kalian sampaikan, buka tutup pasta gigi. Ini sudah benar. Oke, ini menjadi urutan yang pertama. Yang kedua, yang sikat gigi bagian depan. Oke, yang benar itu oleskan pasta gigi. Oh, di sini yang belum ada Baik, yang kedua itu wajib oleskan pasta gigi ke sikat gigi. Oke, yang berikut, yang ketiga, sikat gigi depan naik turun. Sikat gigi naik, sikat gigi bagian depan atas naik. Oke, ini pas di sini ya. Oke, yang berikut sikat gigi bagian samping kanan dan kiri. Bagian Samping kanan dan kiri. Oke, bagian kanan dan kiri. Oke. Baik. Urutannya yang benar saya sampaikan sedang. Kalian dengar. Yang pertama, buka tutup pasta gigi. Yang kedua, oleskan pasta gigi ke sikat. Yang ketiga, sikat gigi bagian depan naik turun. Yang keempat, sikat gigi bagian kanan dan kiri. Yang terakhir atau yang cuci sikat gigi dan simpan kembali. Itu terakhirnya. Oke. Tadi sudah disusun sudah susun kembali menjadi berurutan yang benar dan baik. Oke, selanjutnya kita akan membuat robot. Kita akan membuat robot, tapi robot ini hanya bisa bergerak dan bekerja kalau kalian memberi perintah yang tepat dan urut. Kalau salah, maka robot akan bingung. Oke. Kalau begitu, saya ingin peragakan terlebih dahulu, peragakan terlebih dahulu dan kalian perhatikan dengan baik. Baik. Robot ini dia hanya diam. Contohnya, saya minta kalian maju ke depan dulu. Maju ke depan di sini. Kalian, saya sudah menyiapkan kartu. Programmernya di sini adalah kalian. Kalian akan membacakan ini dan saya akan memperagakan. Saya menjadi robot Mulai dari yang pertama kalian. Ini yang pertama. Sudah berurutan, Oke, perhatikan. Robot ini dia hanya diam begini. Tahu robot toh? Robot jalan tidak? Dia hanya jalan begini. Paham ya? Oke, kasih instruksi. Sekarang saya jadi robot. Oleskan pasta ke sikat gigi.
Sikat gigi bagian depan naik turun. Sikat semua gigi bagian samping kanan dan kiri. Sikat gigi bagian dalam atas secara menyeluruh. Sikat gigi geraham dengan cara maju dan mundur. Sikat permukaan lidah dengan pelan dan lembut. Kumur dengan air bersih hingga pasta gigi hilang. Cuci, sikat, dan simpan kembali. Oke, mengerti? Mengerti? Oke, sekarang kita peragakan dulu dari kelompok nyane dulu kelompok 3. Kita cukup peragakan. Kita bagi-bagi 3 gerakan saja ya. Baik, kelompok 3 mereka hanya sampai di mereka hanya ambil 3 poin saja ya. Kelompok 3 mulai dari oleskan pasta gigi sampai dengan mereka punya 3 ya. Mereka punya 3 mulai dari oleskan, sikat gigi bagian depan, kemudian sikat gigi bagian samping naik turun guys. 3-nya oleh kelompok kedua. Oke. Tidak perlu sampai selesai ya. Di sini. Perhatikan. Oke. Ini tempat untuk menyimpan sikat gigi ya. Itu perumpamaan. Oke. Lanjut. Yang jadi programmernya di sini adalah Einstein. Oke. Sikat gigi bagian depan. Tunggu dulu, maju dulu. Bagaimana harus maju? Oke. Sikat gigi. Pertama, oleskan. Oleskan pasta ke sikat gigi. Oke. Perumpamannya sudah selesai, Bre. Oke, lanjutkan. Sikat gigi bagian depan naik turun. Jika ini bagaimana tadi? Buatnya robot tadi bagaimana? Oke, yang berikut. Sikat semua gigi bagian samping kanan dan kiri. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompoknya. Sudah paham tadi? Itu tadi contoh sampai di tahap 3 yang disampaikan oleh diperagakan oleh kelompok 3. Baik, kalau begitu minggu depan baru kita lanjut ke kelompok yang lain peraganya ya. Itu tadi perumpamannya. Sudah jelas tadi yang dicontohkan oleh Bapak Guru? Sudah. Oke. Baik, selanjutnya
saya akan menyampaikan bahwa tadi sudah menyusun langkah-langkah yang mengikat gigi kan? Kalian sudah menyusunnya dengan baik, Kita sudah membuat urutannya. Nah, cara berpikir terstruktur itu namanya berpikir komputasional. Ini adalah cara berpikir seperti seorang programmer. Kalian dapat memecahkan masalah besar seperti membersihkan gigi menjadi langkah-langkah kecil berurutan dan jelas. Baik. Berikut saya ingin bertanya dulu. Apa hal baru yang kamu pelajari hari ini? Hal baru yang kami dapat cara menyikat gigi dengan langkah yang benar. Oke, tepuk tangan dulu untuk kalian. Baik, hal baru yang kita pelajari hari ini adalah menyikat gigi yang baik dan benar. Oke, berikut pertanyaan berikut. Mengapa kita harus menyikat gigi dengan langkah yang baik dan benar? Gigi terlihat bersih, mencegah kerusakan gigi dan gusi, dan menghindari bau mulut. Oke, dari kalian tadi itu, mungkin dari Kila. Terlihat bersih, mencegah kerusakan gigi dan gusi, dan menghindari bau mulut. Oke, menghindari bau mulut dan menjaga kebersihan gigi. Baik. Lanjutannya, apa yang kamu lakukan di rumah nanti malam? Sebelum tidur, sikat gigi. Oke, sebelum tidur sebentar wajib sikat gigi. Sikat gigi. Oke, baik. Sudah paham materinya sampai di sini? Ingat tadi hal baru yang kita pelajari tadi itu cara menyikat gigi baik yang benar, mengurutkan cara menyikat gigi yang baik dan benar, dan yang terakhir kita bisa memperagakannya di rumah. Oke. Yang berikut, hari ini kita telah menyelesaikan masalah nyata menggunakan langkah-langkah terstruktur, seperti layaknya menyusun perintah dalam coding. Kalian sudah membuat tadi cara strukturnya, seperti yang di dalam yang sudah ditulis oleh saya depan papan tulis. Kemudian kita mengurutkan kembali menjadi benar dan secara terstruktur. Baik. Menyikat gigi adalah bagian dari kebiasaan baik dan solusi nyata atas masalah kesehatan yang paling sederhana. Oleh sebab itu, saya minta diharapkan kalian wajib menyikat gigi. Menyikat gigi tadi 2 kali sehari, yaitu pagi hari dan malam hari, supaya gigi kita bersih dan terhindar dari bau mulut dan sisa-sisa makanan akan keluar. Baik. Selanjutnya saya akan memberi kesimpulan berkaitan materi yang kita pelajari hari ini. Menyikat gigi adalah program penting. Menyikat gigi itu seperti menjalankan sebuah program atau aplikasi untuk menjaga kesehatan
kesehatan mulut. Saya ulangi lagi. Dengar baik-baik. Nih, dengar baik-baik. Dengar baik ke sini. Perhatikan ya. Menyikat gigi adalah program penting. Menyikat gigi itu seperti menjalankan sebuah program atau aplikasi untuk menjaga kesehatan mulut. Jika kita tidak menjalankan programnya, ini dengan benar, maka akan muncul buk atau kuman dan plak. Tadi sudah dijelaskan ya, yang bisa merusak sistem gigi kita. Baik, menyikat gigi 2 kali sehari adalah algoritma yang harus kita terapkan secara rutin. Saya ulangi lagi, menyikat gigi 2 kali sehari adalah algoritma yang harus kita terapkan secara rutin. Dengan mengikuti setiap langkah-langkahnya, kita memastikan bahwa program ini berjalan lancar dan memberikan hasil terbaik untuk senyum kita. Jika kita menyikat gigi setiap hari, maka gigi kita bersih, maka kita bisa tersenyum tanpa beban. Baik, itu tadi kesimpulannya. Baik, saya ulangi lagi. Tolong dengar baik-baik. Saya ulangi lagi. Khusus di menyikat gigi menyikat gigi 2 kali sehari adalah algoritma yang harus kita terapkan secara rutin. Dengan mengikuti setiap langkahnya, kita memastikan bahwa program ini berjalan lancar dan memberikan hasil terbaik untuk senyum kita. Jika kita menyikat gigi 2 kali sehari, maka gigi kita menjadi bersih. Maka kita akan tersenyum lebar tanpa beban, karena giginya bersih. Kalau giginya kotor, pasti ketawanya tutup malu. Kemudian mengeluarkan bau yang tidak enak. Jadinya tadi seperti ceritanya si Gifan tadi, teman-temannya menjauh. Oke, baik. Untuk materi kita hari ini sampai di sini dulu Baik, oleh sebab itu saya minta kita untuk tepuk tangan untuk diri kita sendiri dulu. Oke. Baik, selanjutnya kita tutup dengan doa. Ya, kalian lagi pimpin kita dalam doa.